Nah, kita akan lanjutkan materi kita yaitu pada penggambaran grafik fungsi. Ya, setelah kita tahu mencari maksimum minimum, kemudian melakukan uji turunan pertama, kemudian uji turunan kedua, ya, kemudian mencari asimtot. Nah, sekarang kita mau menggambarkan semua titik-titik yang sudah kita ketahui menjadi suatu grafik yang mulus nantinya, ya. Nah, sebelum kita menggambarkan grafik fungsi, kita punya beberapa langkah yang bisa kita gunakan, ya, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ataupun bisa menggambarkan grafiknya nanti. Nah, yang pertama kita mau mencari perpotongan sumbu koordinat di X dan di Y. Nah, kalau misalnya perpotongan sumbu koordinat di X, maka fx-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita lakukan ketika misalnya si fx itu mudah kita faktorkan, ya, atau kita jabarkan. Kemudian sumbu koordinat di y, ya, dengan cara x sama dengan 0. Nah, setelah itu kita selesaikan. Kemudian yang kedua, menemukan asimtot. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang asimtot, ada asimtot vertikal dan horizontal. Kemudian yang ketiga, melakukan tes uji turunan pertama. Ya, tes uji turunan pertama yang untuk mencari yang pertama titik kritis, kemudian nanti kita di situ tahu di mana fungsi tersebut naik ataupun turun. Kemudian yang keempat yaitu melakukan tes uji turunan kedua, ya, untuk mendapatkan kecekungan, ya, cekung atas atau cekung bawah, atau turunan keduanya lebih besar atau lebih kecil, kemudian titik balik. Kemudian yang kelima, membuat tabel ataupun garis bilangan dari turunan pertama dan turunan kedua, ataupun dari uji turunan pertama tadi dan juga uji turunan kedua. Kemudian yang keenam, menemukan titik pada setiap interval yang sudah digambarkan ini, menemukan titik-titiknya, ya. Kemudian yang ketujuh, menggambarkan, ya. Jadi 7 langkah ini yang kita akan gunakan untuk bisa menggambarkan suatu grafik fungsi pada bidang koordinat kartesius. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Ya, contohnya yaitu carilah atau gambarkanlah fungsi dari si x tambah 2 dikali dengan x kurang 1 kuadrat. Nah, ingat langkah pertama kita mau menentukan perpotongan sumbu di koordinatnya yaitu di x dan y. Nah, yang pertama yaitu perpotongan sumbu x, ya. Perpotongan sumbu x, maka y sama dengan 0, ya. Y sama dengan 0, maka kita tadi punya fungsinya x tambah 2 kali x kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, maka di sini kita cari pembuat nolnya, x tambah 2 sama dengan 0, maka x-nya min 2 dan x-nya min 1, ya, min 2 dan min 1. Kemudian perpotongan sumbu y, ya. Perpotongan sumbu y, maka x sama dengan 0, ya. Ketika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 2, bener ya. X-nya sama dengan 0, 0 tambah 2, 0 dikurang 1 min 1 kuadrat, 1, kemudian 2 dikali 1, 2. Nah, kemudian yang kedua tadi caranya itu asimtot, ya. Nah, karena fungsi tersebut bukan fungsi yang rasional, maka asimtotnya tidak ada. Ya, ini adalah fungsi yang polinomial. Ya. Nah, langkah ketiga yaitu melakukan uji turunan pertama, ya. Uji turunan pertama. Nah, kita punya fungsinya fx sama dengan x tambah 2 dikali x kurang 1 kuadrat. Kemudian kalau kita turunkan akan menghasilkan ini 3x kuadrat dikurang 3. Nah, sama seperti sebelumnya, maka kita mau mencari titik kritis dengan mencari titik stasionernya dengan membuat f aksen x sama dengan 0. Maka kita punya titik kritisnya di x sama dengan plus minus 1. Nah, sekarang kita langkah keempat yaitu uji turunan kedua. Ya, tadi uji turunan pertama, sekarang uji turunan kedua. Kita punya fungsi hasil turunan pertama yaitu 3x kuadrat kurang 3. Nah, sekarang kita tinggal menurunkannya yaitu 3x kuadrat dikurang 3, maka hasil turunan sama dengan 6x. Nah, lagi-lagi kita di sini mau mencari si turunan keduanya yang sama dengan 0. Ya, yaitu di x sama dengan 0. Itu atau bisa juga kita katakan titik baliknya nanti. Nah, setelah itu langkah kelima yaitu menggambarkan fungsi tersebut, ya, menggambarkan fungsi ke dalam tabel ataupun garis bilangan. Boleh kamu, kalau ibu bilangnya ini tabel, ya, karena boleh pakai yang di atas, boleh juga yang di bawah, tapi tetap juga terhadap garis bilangan. Nah, untuk yang pertama f aksen x. Nah, kalau misalnya di sini biar lebih mudah gambarnya tidak pergi kemana-mana gitu, ya.
yang di atas untuk turunan pertama, kemudian yang di bawah untuk turunan kedua, biar dia kelihatan rapi dan membantu kita nanti dalam menggambarkan grafik. Nah, tadi kita punya titik di turunan pertama yaitu -1 dan 1 ya, -1 dan 1. Kemudian, nah di sini kita mau mencari tadi ya, di manakah fungsi tersebut naik ataupun turun. Maka kita memakai uji dengan titik bantu, yaitu sebelum, diantara, ataupun sesudah dari titik yang kita dapat tadi pada turunan pertama. Yang pertama ada f aksen -2. Nah, perhatikan di sini ya. Kita ambil titiknya -2, kemudian kita substitusi ke dalam fungsi turunannya ya, fungsi turunannya, bukan fungsi awal ya, fungsi turunannya. Maka di sini kita punya nilai positif. Kemudian kita ambil di sini titik di antara -1 sampai dengan 1 ya, f aksen 0 kita punya nilainya nanti negatif. Kemudian kita ambil titik yang ketiga yaitu 2, f aksen kedua nanti kita punya positif. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari positif ke negatif, maka dari sini fungsinya naik. Ini sudah ibu tandai ya. Positif fungsinya naik atau f aksennya besar 0. Kemudian dari positif ke negatif fungsinya turun ya, fungsinya turun. Kemudian dari negatif ke positif fungsinya kembali naik. Nah, di sini sudah ada tandanya di mana fungsi tersebut naik ataupun turun. Nah, kemudian yang kedua yaitu turunan kedua ya. Turunan kedua tadi titiknya kita punya 0, kemudian kita ambil titik bantu, titik uji -1 ya, kita substitusi ke turunan kedua, bukan turunan pertama ya. Ini turunan kedua f -1 hasilnya negatif. Kemudian turunan kedua kita ambil titik yang lain yaitu 1. Nah, hasilnya positif. Nah, di sini kita mau lihat positif negatif. Ingat pada turunan kedua kalau misalnya kita punya f aksen turunan keduanya besar 0, maka dia apa? Cekung ke atas. Kemudian f aksen keduanya kecil 0, dia cekung bawah ya. Nah, sekarang yang kita punya di sini negatif yang artinya adalah kecil 0, maka dia cekung ke bawah ya, cekung ke bawah. Kemudian selanjutnya di sini positif, maka dia cekung ke atas. Ya, cekung ke atas. Nah, sekarang kita mau mengambil titik yang memenuhi dari setiap turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, titik yang memenuhi yang pertama itu dari perpotongan si X. Tadi perpotongan si X kita dapat titiknya 1 dan -2 di mana si Y-nya sama dengan 0. Maka titik yang pertama itu 1,0 dan -2,0. Kemudian si Y ya, terhadap sumbu Y. Tadi kita punya ketika si X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Nah, sekarang lokal maksimum dan minimum. Lokal maksimum dan minimum. Nah, kita mau lihat lokal maksimum. Perhatikan gambar dari turunan pertama. Turunan pertama, lokal maksimum dari positif ke negatif. Kalau misalnya kita gambarkan, memakai yang kuning boleh ya. Dari positif ke negatif, maka kalau misalnya kita gambarkan kurvanya seperti ini ya, maka dia punya titik puncak di sini ya, pada -1 ya, dari positif ke negatif. Kenapa nggak dari negatif ke positifnya? Dari negatif, maka dari turun dia ke atas. Bisa ya. Nah, ini dia titik puncaknya yaitu -1. Nah, kemudian kita mau mencari nilai Y-nya. Ingat, titik itu ada pada 2 ya, X, Y. Maka di sini kita mau mencari Y-nya ya. Kita mau mencari Y-nya dengan mensubstitusi nilai X -1 ke persamaan awal. Apa tadi persamaan awalnya? Persamaan awalnya kita punya ini X tambah 2 dikali X kurang 1 kuadrat gitu. Nah, kemudian lokal minimumnya, di sini tadi kita sudah gambarkan lokal minimum dari negatif ke positif, turun kemudian ke positif. Nah, ini dia sudah digambarkan, yaitu terletak pada 1, nah kalau kita substitusi ke persamaan awalnya, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau lihat titik balik dari kecekungan ini ya, dari negatif ke positif. Dari cekung atas, kalau kita gambarkan seperti ini, dari cekung bawah ke cekung atas, maka pakai apa ya? Ini boleh ya, cekung bawah ke cekung atas
kira-kira seperti ini. Nah, cekung atas ke cekung bawah, maka ya dia punya titik belok di X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, kemudian kita substitusi di Y sama dengan 2 gitu. Nah, sekarang kita mau gambarkan grafiknya. Ya, kita mau gambarkan grafiknya. Yang pertama kita punya titiknya di berapa itu? 1,0. Mana 1,0? Ini 1,0. Kemudian min 2,0, oke. Kemudian 0,2 ini ya. Kemudian min 1,4, kemudian 1,0 lagi, kemudian 0,2. Nah, kita mau gambarkan, ingat titik-titiknya sudah kita buatkan, kemudian kita tarik garis ya, membentuk kurva dengan menghubungkan titik-titik yang sudah kita punya tadi. Begitu. Nah, di sini kita mau lihat ketika kurva dari min 2 ke min 1, maka fungsi ini naik ya. Fungsi naik atau f-aksennya besar 0. Bisa ya. Kemudian dari min 1 ke 1 turun ya. Turun. Kemudian dari 1 lagi sampai dengan tak hingga itu naik. Nah, di sini sudah kita buatkan bahwa ketika dia naik f-aksen x-nya besar 0, kemudian ini juga besar 0. Nah, sedangkan turun dia f-aksennya kecil 0. Bisa ya. Nah, setelah itu kita mau mencari, perhatikan di sini titiknya, kelihatan bahwa benar lokal maksimum ya. Maksimumnya itu ada pada titik min 1,4 dan paling rendah itu ada di 1,0 gitu. Nah, sekarang kita mau lihat kecekungan dari kurva yang berwarna hijau ini ya. Terdapat dua gunung ya, dua gunung yang sudah terbentuk, yaitu nah di sini kita bisa lihat cekung ke bawah dan juga cekung ke atas ya, cekung ke bawah dan cekung ke atas. Nah, cekung ke bawah yaitu kecil 0, mulai dari mana? Dari min tak hingga sampai dengan 0 ini ya. Dari min tak hingga bisa kita buat dari min tak hingga ini ya, kita nggak tahu sampai dengan 0. Nah, kemudian cekung ke atas ini dia ya, cekung ke atas itu f-aksen yang keduanya lebih besar dari 0, dari 0 sampai dengan positif tak hingga. Nah, untuk tadi fungsi yang naik ketinggalan ya, fungsi naik tadi f-aksen besar 0 itu dari mana? Min tak hingga sampai dengan min 1, min tak hingga sampai dengan min 1 ini ya, min tak hingga, perhatikan yang hijaunya ini, min tak hingga sampai dengan min 1. Kemudian mana lagi yang naik? Ya, dari 1 sampai dengan positif tak hingga. Sekarang yang turun, ya turun ini ya, dari min 1 sampai dengan 1. Nah, sekarang kita mau lihat titik baliknya itu ada di 0,2. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, ya ini dia cekung ke bawah, stop, kemudian mulai lagi dia cekung ke atas. Nah, maka titik baliknya ada pada 0,2. Bisa ya? Bisa. Nah, kita lanjut pada contoh 2. Ya, kita mengeluarkan grafik dari si fungsi y sama dengan x kuadrat kurang 1 per x pangkat 3. Ya. Nah, yang pertama lagi-lagi kita mau mencari perpotongannya, perpotongan sumbu x di y sama dengan 0, maka kita punya titiknya x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Ya, x sama dengan 1 dan x min 1. Kemudian perpotongan sumbu y di x sama dengan 0, ketika x-nya sama dengan 0 per 0, maka dia tidak punya di sumbu y, tidak terdefinisi begitu. Nah, kemudian yang kedua, kita mau mencari asimtot. Nah, karena ini adalah fungsi yang rasional, maka kita cari asimtotnya. Nah, di sini kita punya vertikal asimtotnya di x pangkat 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Kemudian horizontal asimtotnya atau asimtot yang horizontal, ingat ya, kita mau mencari kalau asimtot horizontal maka limit si x menuju plus minus tak hingga dari si fungsi fx begitu ya. Nah, yang pertama adalah limit x menuju tak hingga, positif tak hingga terhadap fungsi x kuadrat dikurang 1 per x pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kemudian limit dari si x menuju negatif tak hingga x kuadrat kurang 1 per x pangkat 3 sama dengan 0. Ingat, di sini kita punya asimtotnya x sama dengan 0, kemudian vertikal asimtotnya di 0, kemudian horizontal asimtotnya di 0 ya. Nah, sekarang kita mau menguji turunan pertama. Uji turunan pertama. Nah, kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat
dikurang 3. X kuadrat kurang 1 per X pangkat 3. Nah, ini coba kamu turunkan, nanti hasilnya itu akan sama dengan min X kuadrat ditambah 3 per X pangkat 4 ya. Kemudian kita mau cari titik stasionernya dengan Y-aksen sama dengan 0. Maka kita punya titik-titiknya yaitu X-nya plus minus akar 3. Maka yang pertama positif akar 3, yang kedua negatif akar 3, dan juga yang ketiga ada X sama dengan 0. Nah, kemudian uji turunan kedua. Uji turunan kedua tadi kita sudah punya turunan pertamanya di min X kuadrat tambah 3 per X pangkat 4. Nah, sekarang kamu coba lagi nanti turunkan memakai aturan turunan pembagian yang U per V atau Fx per Gx. Nah, kita punya di sini 2 dikali X kuadrat dikurang 6 per X pangkat 5, ya kan? Nah, kemudian kita cari juga ya titik baliknya dengan Y-aksen turunan keduanya sama dengan 0. Maka di sini kita punya X plus minus akar 6 dan X sama dengan 0, begitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu menggambarkannya dalam tabel ataupun garis bilangan. Tadi kita punya turunan pertamanya itu min akar 3, X sama dengan 0 dan X akar 3. Maka sama seperti langkah sebelumnya, kita ambil titik uji sebelum, diantara ataupun sesudah titik yang sudah didapat. Nah, min akar 3 sebelumnya min 2. Kemudian di sini min 1 antara min akar 3 sampai dengan 0. Kemudian dari 0 sampai dengan akar 3 kita ambil 1. Kemudian dari akar 3 sampai dengan tak hingga kita ambil 2. Nah, di sini kita ujikan terhadap turunan pertamanya ya. Sudah berkali-kali ya pasti nggak lupa lah ya. Terhadap turunan pertamanya maka akan menghasilkan nilai yang negatif, kemudian min 1 nilai yang positif. Ketika nilainya 1 sama dengan positif, nilainya positif, kemudian nilainya negatif. Nah, perhatikan di sini nilainya negatif berarti artinya apa? Turunan pertamanya lebih kecil dari 0, yang artinya fungsinya turun. Nah, ini ada tandanya. Fungsinya turun. Kemudian fungsinya naik, turun. Nah, sekarang turunan yang kedua. Turunan kedua kita punya tadi titiknya negatif akar 6 dan akar 6 dan juga 0. Sama juga kita mau uji dengan titik bantu yaitu min akar 6, kita ambil negatif 3 nih ya. Negatif 3. Ya, negatif 3, maka ini negatif, positif, cekung ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah, dan cekung ke atas. Nah, kemudian kita lihat titiknya. Perpotongan sumbu X, tadi kita punya titik si X-nya 1 dan min 1. Ketika Y sama dengan 0 berarti 1,0 dan min 1,0, bisa ya. Kemudian kita yang mau lihat yang maksimum. Yang maksimum itu ada di mana? Ingat, dari positif ke negatif ya. Dari positif ke negatif yang mana itu? Dari positif ke negatif. Kalau kita gambarkan ini ya, dari fungsi yang naik ke fungsi yang turun, maka ada titik yang membuat dia turun. Nah, maka di akar 3 dan Y-nya lagi-lagi kita mau mencari, maka akar 3-nya kita substitusi ke Y yang awal ya, Y awal. Maka hasilnya itu sama dengan 0,38. Kemudian yang minimum, coba kita lihat yang minimum dari yang negatif ke yang positif. Dari fungsi yang turun ke fungsi yang naik. Ya, maka negatif akar 3, negatif 0,38 sama juga ya. Nah, kemudian kita mau lihat titik balik. Titik baliknya di mana? Cekung ke bawah, kita lihat di sini. Cekung ke bawah, kemudian langsung cekung ke atas, yang positif negatif ya. Cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas. Maka titik balik terjadi pada akar 6, min akar 6 dan negatif 0,34. Kemudian cekung ke bawah, kemudian juga cekung ke atas ya, ini. Maka ada akar 6,034 gitu. Nah, sekarang kita mau gambarkan fungsinya ya. Fungsinya tadi kita punya titiknya dulu. 1,0. Mana itu? 1,0 ini, kemudian min 1,0 ini, kemudian akar 3,038 kira-kira ini ya. Kemudian akar 6 ini titiknya ya. Kemudian min akar 3 dan min 0,38 ini juga. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, perhatikan untuk menggambarkan grafik, kita perhatikan nilai asimptotnya. Nilai asimptotnya tadi berapa di situ?
nilai asimtot vertikalnya si X-nya sama dengan 0 ya. Kemudian asimtot horizontalnya Y sama dengan 0 ya. Horizontal perhatikan, vertikal, horizontal ya. Horizontalnya di X. Maka kita mulai menggambarkan grafiknya, tidak akan pernah menyentuh, tidak akan pernah menyentuh si asimtot di sumbu X. Ya, di sumbu X sama dengan 0. Bisa ya. Jadi ini tidak seperti ini atau juga tidak seperti ini, tapi tidak akan pernah menyentuh. Ya. Oke. Nah, kemudian kita mau lihat lagi titiknya di sini saja bolehlah, ya. Tidak akan pernah menyentuh kan. Kemudian kita mau lihat turun ya, dari min tak hingga sampai dengan min tak hingga sampai dengan min akar 3 ini ya, turun ya kan, turun. Kemudian dari fungsinya naik tadi dari negatif akar 3 sampai dengan 0, naik. Nah, perhatikan di sini asimtot horizontalnya ya sama dengan 0 ya. Vertikalnya sama dengan 0, maka grafik ataupun kurva yang mau kita gambarkan tidak akan pernah menyentuh sumbu Y juga. Begitu. Ya. Kemudian ini juga ya, kita mau gambarkan di sisi sebelahnya, sama juga ini tidak akan pernah menyentuh sumbu X di 0 karena asimtotnya sama dengan 0 tadi. Kemudian fungsi tersebut kita gambarkan lagi kita lihat dulu ke positif akar 3 ini, dari 0 sampai dengan akar 3, kemudian turun dari akar 3 sampai dengan positif hingga ini ya. Ya. Nah, kemudian ini dari akar 3 titik akar 3 0,38 ke bawah. Ya, ini ke bawah. Ya, ini juga tidak akan menyentuh sumbu Y sama dengan 0. Gitu. Nah, dari sini kita lihat bahwa ketika grafik yang warna hijau ini itu adalah cekung ke atas ya. Dari negatif akar 6,0 dan juga negatif akar 6 sampai dengan tak hingga. Ini dia. Negatif akar 6,0 ini ya. Ini. Oke. Kemudian juga yang cekung ke atas ini ya, dari negatif akar 6 sampai dengan tak hingga. Sangat kecil ya kelihatannya. Nah, kemudian cekung ke bawah dari negatif tak hingga sampai negatif akar 6. Nah, ini kira-kira seperti ini dia, turun. Cekung ke bawah mungkin ini kira-kira seperti ini, kecil sekali. Kemudian 0 sampai dengan akar 6. Mana 0 sampai akar 6 ini? Ya, kelihatan berganti-gantian ya, 0 sampai dengan akar 6. Nah, kemudian kita mau lihat titik balik. Titik balik tadi cekung ke bawah, dia itu ada dari 0 sampai akar 6 ya. Dari 0 sampai akar 6. Kemudian tiba-tiba mengalami perubahan menjadi cekung ke atas dari akar 6 sampai dengan tak hingga. Maka pastilah titik baliknya ada di sini ya. Titik baliknya ada di sini, yaitu pada titik berapa itu? Iya, akar 6. Ya, akar 6. Di akar 6, tadi sudah kita buat ini, akar 6,034 ya, atau bisa kita tuliskan ini tadi titik baliknya berapa? Akar 6,034 gitu. Nah, ini juga ya. Ini di mana? Ya, ini tadi cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas. Maka titik baliknya negatif akar 6, negatif 0,34 gitu. Oke, bisa ya. Nah, jadi penggambaran grafik ini memang agak sedikit ribet, tapi tidak akan menjadi masalah kalau misalnya step-step yang tadi yang kita sudah kerjakan itu bisa kita lakukan dengan baik, kemudian menggambarkannya pada grafik. Untuk soal berikutnya kita akan lihat lagi dan kemudian nanti kita akan diskusikan. Terima kasih.